Assalamualaikum para pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang parameter lalu lintas pada Manual Desain Perkerasan Jalan 2024 MDP 2024 Part 4, yaitu bagian keempat tentang contoh perhitungan CESA. Jadi ini merupakan rangkaian dari materi yang mana sebelumnya sudah pernah dibahas tentang bagaimana parameter-parameter lantas itu dianalisis. Kemudian di bagian akhir ini adalah contohnya seperti apa supaya lebih real. Contoh ini memang kita ambil dari MDP 2004 langsung biar tahu, karena MDP sudah memberikan contoh, kemudian saya memberikan penjelasan bagaimana memakna itu, kemudian kalau ingin perlu dipertajam, sehingga di sini saya langsung bagaimana tahap demi tahap cara menghitung CESA, mulai dengan data lalu lintas, kemudian ada distribusi arah, distribusi lajur, kemudian mencari PDF dan segala macamnya sampai ketemu tabel CESA. Nah, di akhir sesi saya menyampaikan tentang ada namanya hal yang penting perlu diperhatikan. Jadi ketika kita menentukan atau mencari CESAL, kemudian kita sudah tahu tentang kriteria jalannya, misalnya jalan nasional, arteri primer, 4 lajur 2 arah terbagi, langsung kita menggunakan CESA 5, bukan CESA 4. Ya, itu saya berikan penjelasan di akhir. Untuk itu, para pemirsa silakan simak tayangan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya akan jelaskan tentang suatu materi yang berkelanjutan. Ini adalah merupakan part yang keempat di dalam parameter lalu lintas pada Manual Desain Perkerasan Jalan 2024, di mana part keempat ini adalah contoh perhitungan CESA. Jadi setelah part 1, 2, dan 3 ini kemarin berbicara tentang teori-teorinya bagaimana, pada kesempatan ini berbicara tentang bagaimana sebenarnya contoh perhitungannya. Ini tetap saya dasarkan kepada contoh yang telah diberikan oleh MDP 2024, namun saya akan jelaskan lebih rinci biar para pemirsa bisa memahami apa maksud dari contoh perhitungan tersebut dan beberapa saran-sarannya. Ya. Baik, di dalam MDP 2024 itu ada suatu contoh soal ketika pembahasan tentang lalu lintas, di mana di situ disampaikan lokasinya adalah berupa jalan arteri perkotaan. Ya, arteri berarti jalan jalan nasional atau rame, yang jelas ya, padat ya. Kemudian tipe ruas jalannya adalah jalan baru 4 lajur 2 arah ya. Jalan baru 4 lajur 2 arah, berarti ada mediannya terbagi ini ya. Kemudian lokasinya di Provinsi Jawa Barat, Pantura, nah, berarti sisi utara. Kemudian data itu lalu lintas tahun 2024. Kemudian direncanakan 1 tahun berikutnya, yaitu 2025 itu jalan beroperasi, dibuka untuk umum. Kemudian umur rencananya 20 tahun, sehingga selama 20 tahun itu nanti kita gunakan sebagai dasar umur rencana. Kemudian untuk lalu lintasnya masih terjadi lalu lintas overload di 3 tahun pertama. Kemudian setelah 3 tahun, yaitu 2028, itu tidak terjadi overload atau disebut dengan istilah lalu lintas terkendali. Lalu bagaimana cara menghitung CESA-nya? Jadi sebenarnya yang dicari adalah menentukan CESA, bukan ESA. ESA itu masih komponen yang di bawahnya, masih belum digabungkan dari berbagai tahun. Itu namanya ESA. Tapi kalau sudah dikumulatifkan dari tahun ke tahun untuk semua jenis kendaraan, maka itu namanya CESA atau CESAL ya. Sama CESA atau CESAL ya. Bedanya ada kata-kata load, itu dicantumkan apa tidak sebagai singkatan. Baik. Bagaimana cara perhitungannya? Kita awali dengan data lalu lintasnya.
Jadi data lalu lintas ini sudah dalam bentuk kolom-kolom ini, ada golongan kendaraan, kemudian ini deskripsi tentang jenis kendaraan itu sendiri, kemudian ini ada konfigurasi sumbunya, kemudian kelompok sumbunya, ya, artinya jumlah sumbunya ada berapa kelompok, kemudian berikutnya adalah data LHR-nya seperti apa ya. Jadi data LHR-nya ini adalah seperti ini, satuannya adalah kendaraan, bukan SMP ya. Bukan SMP. Ini semua data lalu lintas disurvei, baik itu golongan 1, 2, 3, 4, dan 5A, termasuk 8, walaupun di dalam perhitungan perkerasannya sebenarnya dimulai dari kendaraan jenis 5B, yaitu bus besar, 6A, dan seterusnya sampai dengan 7C4, yaitu truk 3 sumbu berat. Ya. Oke, baik. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Akan saya jelaskan. Jadi pertama kali, karena itu adalah Pulau Jawa dan areanya adalah arteri perkotaan, maka kita lihat tabel di MDP 2024 tabel 41 tentang pertumbuhannya berapa. Jadi di sini adalah untuk Jawa arteri perkotaan adalah 4,8% ya di sini ya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan tadi. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan faktor distribusi arah dan distribusi lajur. Nah, perlu diketahui ini adalah 4 lajur 2 arah terbagi. Jadi 4 lajur 2 arah terbagi, berarti ada mediannya di tengah ya. Kalau itu jalan 2 arah, distribusi arahnya adalah 0,5. Kenapa? Karena dibagi ada median tadi, sehingga separuh berada di arah normal, kemudian separuh berada di arah yang oposit ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menentukan distribusi lajur? Nah, distribusi lajur itu ditentukan berdasarkan tabel 42, faktor distribusi lajur atau DL. Nah, kalau yang 0,5 tadi ada DD, direction distribution, kemudian DL ini adalah distribusi lajur, distribution of lane ya. Bagaimana? Karena ini adalah 4 lajur 2 terbagi, artinya bahwa jumlah lajur tiap arah itu ada 2. Kalau itu jumlah lajur tiap arah ada 2, berarti ada di baris yang di sini. Jumlah lajur tiap arah ada 2, tarik ke kanan ketemu nilainya adalah 80% atau 0,8 kalau nanti akan dikalikan. Oke, ini ya. Selanjutnya bagaimana menentukan LHR? LHR itu perlu kita pahami tadi di soal. Datanya tahun 2024. Kemudian dibuka tahun 2025. Kemudian pada beban normal terkendali itu sampai 2028 saja. Overload itu hanya sampai 2008, hanya 3 tahun. Kemudian tahun keempatnya itu sudah beban sumbu yang normal ya, sesuai dengan standarnya ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara perhitungannya? Jadi perhitungan lalu lintasnya kita akan menghitung LHR tahun 2025. Karena datanya itu data tahun 2025 ya. Datanya tahun 2024 dan N-nya ini ada 1 tahun, N dan 1, maka berlaku rumus sama dengan LHR 2024 kalikan 1 plus I per 100, ini persen tadi, dipangkatkan 1 ini adalah N. Itu untuk 2025. Nah, kemudian perhitungan atas pada saat periode beban sudah terkendali 2008, ini adalah di sini LHR tahun 2008 adalah 2024 dikalikan 1 plus I per 100 pangkat 4. Ingat, kenapa ini 4? Karena ini pakai tahun 2024 ya. Sebenarnya masih bisa model segmentasi karena tadi kita punya tahun 2025 pakai N-nya 3. Begitu, nanti hasilnya sama. Kecuali kalau I-nya berbeda. Semampang I-nya masih tidak ada perubahan, ini boleh digabung. Tetapi kalau saya lebih suka dipisah sebenarnya. Jadi
Ya, ini pakai 2025, kemudian N-nya pakai 3. Untuk jaga nih kalau seandainya nanti I-nya itu berubah. Nah, nanti di lain kesempatan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung LHR kalau I-nya itu berbeda-beda. Nah, memang padahal di MDP itu kan panjang sekali. Sebenarnya masih bisa disederhanakan dengan cara pendekatan yang lain. Cara menghitungnya, hasilnya sama. Oke. Selanjutnya, perhitungan kebutuhan kumulatif sumbu standar, menghitung rumus CESAL. CESAL-nya seperti apa? Ya, seperti yang ada di MDP itu, CESAL-nya adalah perkalian dari LHR dikalikan dengan VDF dikalikan dengan 365, itu adalah jumlah hari dalam satu tahun, karena nanti N itu adalah per tahun, traffic multiplier-nya, sehingga hari itu adalah 365. Kemudian DD distribusi direction distribution, kemudian distribution lane, kemudian R itu traffic multiplier. Ini cara menghitung CESAL-nya. Nah, lalu bagaimana cara hasil hitungannya? Kita tampilkan sebagaimana yang ada di dalam tabel ini. Nah, bagaimana penjelasannya? Dari data yang ada, golongan kendaraan 1 sampai dengan 8, kemudian LHR-nya tahun 2025, maka LHR tahun 2025, LHR datanya 2024, kemudian dicari untuk tahun 2025 ketika jalan dibuka menggunakan rumus yang ada di sini tadi, jadi LHR 2025. Kemudian untuk tahun 2028 menggunakan rumus ini dengan N pangkat 4 dengan ketentuan menggunakan 2024 datanya, sehingga N-nya 4. Kalau menggunakan startnya 2025, N-nya 3. Ya. Oke, selanjutnya VDF, Vehicle Damage Factor. Nah, Vehicle Damage Factor ini di dalam contoh ini dicari PDF 4 maupun PDF 5. Ya, namanya juga contoh, nanti saya akan memberikan komentar di bagian terakhir. Nah, ini memang dicari yang faktual berapa, yang normal berapa. Nanti tinggal mana yang dipakai, kapan menggunakan faktual dan kapan menggunakan normal. Tadi sudah diketahui kan. Jadi kalau itu masih tahun 2028 sebelumnya itu berarti faktual, kemudian setelah itu menggunakan normal ya. Jadi VDF 4 dan VDF 5 ini sudah dicari. Kemudian setelah itu baru mencari kolom-kolom yang di sebelahnya. Jadi ini menggunakan untuk VDF menggunakan yang di sini nih ya, tabel yang ada di MDP sudah ada data tentang Vehicle Damage Factor untuk Jawa Barat Pantura di lampiran H ya. Oke, selanjutnya di kolom berikutnya DD dan DL dan seterusnya ada di layar berikut ini. Bagaimana perhitungannya? DD ini kita lihat yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, ini di kolom 9 dan kolom 10 ini mengenai faktor distribusi arah dan distribusi lajur 0,5 dan 0,8 ya. Selanjutnya traffic multiplier, jadi R-nya itu seperti apa, yaitu kolom 11 dan kolom 12 dihitung dengan cara ini. Ini lagi, jadi N-nya ini adalah 3, kemudian ini N-nya adalah 17, karena umur rencana kan 20 tahun ya. 20 tahun, ketika 3 tahun pertama itu menggunakan 3 tahun ya, selama 3 tahun, kemudian sisanya 17 tahun. Nah itu ya. Nah begini para pemirsa, ini mungkin bisa membingungkan, kenapa ini 3, kenapa ini 17. Ini yang menurut saya bisa membingungkan ini. Kalau ini 3 berarti menggunakan yang sudah di 25 itu sebenarnya ya, artinya nanti ini merujuk di ketika lalu lintas di pembukaan itu ya, pembukaan di tahun 2025, ke 28 kan 3 ya. Kemudian ketika ini 17 berarti sebenarnya itu sudah merujuk di tahun 2028. Jangan sampai keliru, ketika ini menggunakan 17 berarti menggunakan LHR di tahun 2028. Nah ini para pemirsa jangan sampai keliru, salah
pemahaman sehingga salah menghitung. Nah, ini sudah ditulis ini 3 tahun 25 sampai 28. Nah, kemudian 17 tahun 28 sampai 44. Ya, ini jangan sampai keliru ya. Selanjutnya bagaimana cara menghitung C-SA 4 dan C-SA 5 itu. Jadi C-SA faktual dan normal untuk C-SA 4 yang 3 tahun pertama tadi 25-28 dihitung dengan cara yang ada di kolom ini menggunakan ini kolom 13 menggunakan kolom 359 kali 10 kalikan 11 dikalikan 365 hari. Nah, ini yang kolom-kolom ini berarti menggunakan kolom 3. Kalau yang kolom 13 berarti kolom 3 yang ini ya. Dan seterusnya. Kemudian jadi kalau ini faktual berarti menggunakan C-SA 4 yang faktual. Jadi C-SA 4 faktual kita cari C-SA 4 yang faktual berarti di sini 5 ini ya, jangan sampai keliru ya. Kemudian ketika itu C-SA 4 normal, maka VDF-nya menggunakan VDF 4 yang normal ini ya. Nah, dan seterusnya tentunya datanya menggunakan yang data yang tadi ya, yang sesuai dengan tahunnya. Selanjutnya C-SA 5 itu dicari untuk beban faktual 2005 sampai 28. Nah, C-SA faktual itu menggunakan VDF faktual. Mana VDF faktual? Menggunakan yang kolom 7 di sini ya. Kolom 7 di sini menggunakan VDF faktual. Kemudian C-SA 5 yang normal, itu berarti menggunakan VDF yang normal. VDF normal, ini menggunakan VDF 5 normal, maka kolom yang ini yaitu kolom 8. Nah, ini sehingga kemudian dihitung sedemikian rupa untuk menentukan bagaimana nilai masing-masing C-SA ini ya. Nah, ya contohnya yang 16 ini ya. 16 kolom 4. Kolom 4 berarti di sini ada leher 28. Kolom 8 berarti menggunakan di sini C-SA normal ya. C-SA normal ya. Nah, kolom 16 normal. Ya, karena sudah terkendali tadi yang normal ya. Kemudian kolom 9 ini menggunakan DD-nya di kolom 9. Kemudian kolom 10 DL-nya 0,8 semuanya sama. Kemudian kolom 12 menggunakan yang traffic multiplier yang 17 tadi. Ya, berarti menggunakan yang ini. Ini contoh untuk mengisi yang kolom 16 ini ya. Oke, itulah dari sini maka akan kita jumlahkan ke bawah di sini. Kemudian ke bawah untuk masing-masing ini. Jadi ini adalah untuk faktualnya ketemu 13, untuk normalnya ketemu 43 ya. Kemudian C-SA 5 faktualnya ketemu 23, kemudian normalnya ketemu 51 ya. Baik, itu ya. Nah, cuma begini, saya sebenarnya kurang sependapat ini. Kenapa ini dijumlahkan ini? Nah, karena tadi jadi untuk faktual dan normalnya dihitung berbeda-beda tadi karena ada 3 tahun tadi. Jadi 3 tahun pertama dan 17 tahun yang kedua. Ini yang jangan sampai membingungkan ya. Jadi artinya apa? Jadi 3 tahun pertamanya ini ketemu 13, 25 sampai 28, kemudian 28 sampai 44 ini ketemu sekian sehingga dijumlahkan. Nah, di sini dijumlahkan ya C-SA 4-nya sehingga ketemu 57,3 juta. Nah, cara bacanya cukup pakai juta saja kalau sudah di sini. Tapi kalau masih menghitung ini detail-detail. Tapi begitu terakhir cukup pakai juta, 57,3 juta. Nah, kemudian C-SA 5-nya juga begitu. Dari yang 3 tahun pertama itu overload ketemu 23,2 juta. Kemudian yang sudah beban normal ketemu 51 juta. Sehingga kalau dijumlahkan ketemu 74,3 juta. Ini adalah C-SA 5. Begitulah para pemirsa cara menghitung C-SAL, C-SA 4 maupun C-SA 5. Dari sini saya masih ingin memberikan suatu catatan penting. Sebenarnya kalau kita sudah mengetahui areanya, itu jalan misalnya arteri primer,
sudah tertentu jalan nasional misalnya, maka sebaiknya langsung ditentukan kita mencari seperti apa. Nah, begini. Nah, oleh karena itu saya memberikan suatu penekanan bahwa contoh apabila jalan nasional arteri primer tipenya adalah 4 lajur 2 arah terbagi, langsung menggunakan C5. Jangan, tidak usah dihitung C4-nya, nanti tambah salah hitung, salah ambil, salah keliru lagi desain. Jadi kalau sudah jalan nasional arteri primer pasti C5 ya, karena C5 itu untuk beban lalu lintas berat ya. Tapi kalau jalan kabupaten, kolektor sekunder 2 lajur 2 arah tidak terbagi, langsung menggunakan C4 ya. C4 ini untuk lalu lintas yang rendah begitu ya para pemirsa. Ini menurut saya sejak awal perlu dipahami, dan ngitungnya nggak usah double-double semuanya dihitung, nanti berat, nanti bisa salah hitung juga kan, tidak kepake. Kalau tidak kepake itu sebaiknya tidak dihitung kalau desain, biar clear mana yang dibutuhkan. Oke, itulah para pemirsa, semoga dipahami. Memang ini suatu proses yang perlu lebih komprehensif nanti, bukan hanya perencanaan perkerasan, bukan hanya lalu lintas, tapi perlu melihat subgrade, perlu melihat tentang lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah, kemudian lapis perkerasan dan seterusnya. Tapi paling enggak aspek tentang lalu lintas ini bisa dipahami dengan benar. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.